Mas Ipang, ini kalau saya bacakan kronologis yang tertulis dalam surat yang kemudian dirilis oleh Demokrat, ini disebutkan bahwa sudah diputuskan di awal bahwa AHY memang sudah dipinang begitu oleh Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan dalam statementnya ini mengatakan dari hasil perbincangan dengan sang ibunda dan juga dengan guru spiritual, meyakinkan bahwa akhirnya Anies Baswedan mengajak serta AHY untuk menjadi cawapresnya. Sudah hampir dideklarasikan, namun kemudian di detik-detik terakhir, ini dalam suratnya disebutkan 25 Agustus sudah ada kesepakatan final pengusungan Anies dan juga AHY, lalu di 29 Agustus tiba-tiba ini ada pengumuman yang juga mengejutkan pihak Demokrat yang mengatakan bahwa Anies akhirnya berpasangan dengan Caimin begitu. Apakah ini kemudian Anies harus sepenuhnya menurut Mas Ipang tunduk pada yang sudah ditetapkan Surya Paloh begitu, dalam hal ini Ketua Umum Nasdem, atau sedianya Anies masih bisa berpeluang di awal sebelum akhirnya keputusan ini untuk masih bisa berpasangan dengan AHY? Mas Ipang. Saya melihat setelah pasca bergabungnya Caimin, nggak mungkin Caimin tidak mengatakan bahwa dia tidak cawapres. Kalau begitu, ngapain Caimin juga masuk ke koalisi perubahan? Lebih baik ke yang lain lagi kan gitu. Jadi menurut saya ini sudah terkunci bahwa Caimin adalah cawapresnya Anies. Jadi untuk membuka kuncinya, bagi saya sekarang itu kan Surya Paloh itu kan juga tidak mau sebagai hanya tidak menjadi penentu. Jadi sekarang saya melihat memang koalisi itu kan dianggap equal, setara, sejajar. Menurut saya enggak juga. Ini koalisi ini sangat didominasi oleh Nasdem. Nah, cuma PKS ikut atau tidak itu juga dikembalikan kepada PKS. Tapi PKS kan ikut bukan soal ini, bukan soal Surya Paloh, bukan soal Anies, bukan soal Demokrat, bukan soal PKS, tapi ini soal bagaimana chemistry pemilih PKS itu basisnya sama dengan pemilih Anies. Jadi Demokrat ya PKS juga tidak punya pilihan sebetulnya. Kalau Demokrat punya pilihan lain, bisa juga nanti akan membuat poros baru, bisa 4 pasang calon presiden. Tapi menurut saya, meskipun itu sudah begitu betul yakin, bahkan orang Demokrat sudah begitu yakin gitu, nggak akan ada lagi perubahan fluktuasi politik, bahwa Anies AHY sudah clear, firm. Anies AHY akan dideklarasikan dalam waktu dekat gitu. Itu sudah clear misalnya. Dan Anies pun sudah mengamini misalnya. Tapi faktanya kingmaker-nya bukan Anies. Bahwa kingmaker-nya ini adalah Pak Surya Paloh yang menjadi penentu. Jadi saya katakan ini adalah koalisi ini sahamnya saham Pak Surya Paloh sebetulnya. Bukan sahamnya Pak SBY. Ini yang membuat begitu kuatnya bergending hari ini tuh Pak Surya Paloh yang bisa meyakinkan hitam putihnya soal Anies. Nah, apakah Anies akan melakukan lobby lagi bahwa saya inginnya Pak AHY aja? Ya coba saja, tapi menurut saya kok rasanya agak sulit gitu. Karena yang menentukan koalisi ini adalah menurut saya nggak setara. Sama persis dengan koalisinya Golden Ticket PDIP, itu menentukan adalah Bu Mega. Di koalisi perubahan ini yang menentukan adalah Pak Surya Paloh. Di koalisi Indonesia Maju menentukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi misalnya. Jadi meskipun mereka mengatakan bahwa ini koalisi yang setara, equal, dan seterusnya, tapi menurut saya kok enggak, gitu. Rasa-rasanya enggak. Bahwa kalau clear sama Pak Surya Paloh baru oke. Tapi saya melihat restunya Anies AHY itu sama Pak Surya Paloh tidak di-clearkan, tidak selesai. Hanya selesai di Anies, hanya selesai di koalisi perubahan. Tapi di Pak Prabowo enggak ketemu. Itu yang membuat ini kemudian muncullah ketika Caimin pamit dari koalisi perubahan, koalisi Indonesia Maju, kemudian langsung Pak Surya Paloh menyambut itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.